Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi ibadillah salihin amin ila qal. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali berjumpa menghadiri majlis Mahmud, majlisnya Al-Habib Nabil bin Husain As-Segaf. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita tambah banyak anggotanya. Tidak apa-apa meskipun sedikit, yang penting kita tambah semangat. Insyaallah banyak yang akan hadir insyaallah. Karena majlis khair itu tidak mungkin datang semuanya sabar, enggak mungkin. Enggak ada. Kecuali dikasih sesuatu hal yang istimewa lah baru mungkin. Tapi ya itulah majlis khair, majlis kebaikan. Tidak mungkin kita merangkul semuanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguhnya kita ini tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kita cintai. Kita cinta kepada mereka, teman-teman kita yang tidak hadir. Kita sudah ngomong ayo hadir. Mereka tidak mau hadir. Sungguhnya bukan kita yang memberi hidayah, tapi Allah yang memberi hidayah kepada mereka. Tapi kita mudah-mudahan semuanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang masih dalam suasana Syawal. Masih ada Idul Fitri dikit lagi. Fakir mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bikhair, dan kepada semuanya kan masuk channel YouTube Bang Dalah ada, insyaallah barakah Bang. Kita akan lanjut tentang pembahasan ihtiram ilal habaib, ihtiram, penghormatan kepada dzurriyyah Nabi. Ini masih ada nih babnya. Bukan bab sih sebetulnya. Ini sebetulnya muqaddimah dari beliau. Ternyata Al-Fakir salah persepsi. Ini muqaddimahnya panjang kayak gini. Wah. Subhanallah. Ini masih menjelaskan kenapa beliau mengarang kitab ini, masih menjelaskan beliau. Yang terus kita akan lanjut tentang Al-Fakir tidak membaca kalimatnya, cuman langsung ke intinya aja. Panjang lagi ini. Jadi mending kesimpulannya tapi sampai kepada titik permasalahan. Di sini muallif kitab Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Fiqih, beliau berkata, "Wa ma ara sahibu suratil jawab illa lamma ra'a fi'lu haula'i li abna'il idratin nabawiyyah." Dan intinya apa? Melihat ara sahibul jawab suratil jawab, sahibi suratil jawab illa lamma ra'a fi'lu haula'i li abna'il idratin nabiyyah min takbili yadan wa nau ihtiram mukhalifan lima fi mambati hunat. Setelah mereka melihat penghormatan yang diberikan kepada dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari cium tangannya, dari penghormatan yang lainnya, itu beliau melihat apa? Kadzalika mukhalifan lima fi mambatihi. Berbeda dengan apa yang tertanam di otak mereka, mambatihi, asal usul mereka. Ini yang bukan pro dengan Sadah Alawi, bukan. Ini yang kontra dengan Sadah Alawi. Hunak inradah, menyurutkan, wa ansal hasad wal bughdu wat ta'annud, menanamkan rasa hasud, wal bughd dan kebencian, wat ta'annud dan keras kepala. Jadi ketika melihat ini, dulu di zaman beliau, Al-Fakir tanyakan kenapa ngarang kitab ini beliau Habib Alwi, karena di zaman itu Habib ini Sadah Alawi, apa sih Sadah Alawi itu disepelekan, tidak dianggap, terus adat-adat mereka ditentang oleh mereka, tidak masuk ke otak mereka, kata mereka. Jadi beliau ngarang kitab ini.
Ketika sudah ngelihat mereka ini dikasih penghormatan, orang yang cinta kepada habaib, melihat dihormati, dicium tangannya, meskipun kecil dicium tangannya. Kenapa? Karena cucu Nabi besar Muhammad SAW. Itu apa yang mereka lakukan? Inghadha, menyurutkan, wa ansal hasad, dan menanamkan kebencian, hasud. Dihasud orang yang lebur ke Habib, dihasud mereka untuk ngapain yang cinta ke mereka? Bahlul, mereka itu tidak punya ilmu, mereka tidak punya apa-apa. Kan kayak gitu sekarang yang dipandang sebelah mata. Oh, jadi orang ini kalau Habib ini kalau bukan yang punya ilmu juga dihormatin. Oh enggak, salah. Salah, justru mereka ini di atas kepala orang yang memiliki ilmu besar yang bukan Habib. Bukan anak yang ngomong, bukan. Siapa yang ngomong? Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan demikian. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengatakan demikian di dalam kitab Fatawa Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi afdal mana Habib yang punya ilmu, Habib sama Habib yang nggak punya ilmu? Afdal mana ulama sama Habib yang nggak punya ilmu? Ulama ini bukan Habib, tapi punya ilmu besar. Afdal mana dengan Habib tapi nggak punya ilmu? Lalu dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ambil logika beliau. Tidak, ini masih belum menjawab dengan dalil beliau. Menjawab dengan logika. Kita taruhlah logikanya. Orang alim memiliki ilmu. Memiliki ilmu yang luar biasa. Disejajarkan dengan habaib yang tidak punya ilmu. Intinya gitu. Oke. Ini Habib, keturunan Nabi, di dalam jasadnya ada darah Nabi. Oke. Di situ dia keturunan orang biasa saja, tapi dia diagungkan oleh ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dia diagungkan karena ayat Al-Quran mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama beriman. Yang kedua apa? Amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang diberikan ilmu kepadanya akhirnya diangkat derajatnya. Coba ketika orang alim ini dibuang ilmunya, hilang ilmunya, wallahu a'lam, langsung dia ludes ilmunya. Ataupun kalau ludes ilmunya kayak gimana? Orang gila ngomongnya. Gimana orang ini? Orang yang alim ini? Coba bandingkan. Apakah tetap orang tersebut dibilang alim? Enggak. Ini dibilang orang gila. Dibilang orang gila. Kenapa? Hilang sudah ilmunya. Kalau ditanya itu siapa? Tapi gila. Nah, itu. Jadi ulama ketika sudah hilang ilmunya nih, karena apa? Hilang akalnya, akhirnya bisa dipanggil ulama? Enggak. Tapi kalau Habib, meskipun Habib itu gila, tetap itu Habib. Karena bukan mulianya Habib itu bukan karena apa? Darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Apalagi Habib itu memiliki ilmu luar biasa, double itu. Alhamdulillah. Wa ta'annut min qibali nafsihi wa mimman huwa muta'annitun wa mutahazzibun kadzalik li ahli al-bait fa sara huwa minal mutahazziina li ahli al-bait. Fatahazzabu wa huwa wa mam'ahu fatahajjaja bi hujjajihi wa barahini hadhi ala man a'ma Allah basiratahu. Mereka terus membikin opini. Dibikin opini ini Habib ini jelek. Lalu sekarang dimulai kita. Ini sekarang kita dimulai dengan banyak-banyak yang ya itulah hukum-hukum yang terjadi kemarin-kemarin kepada Habib kita itu. Itu dibikin opini Habib ini jelek. Sampai ada yang mengatakan kemarin-kemarin ini, kalau gak salah ngomong, yang merusak agama di akhir zaman dari habaib. Oh, ini bahaya ini. Wahana. Hah? Wahana. Ini bahaya nih sebetulnya. Ini sebetulnya bahaya. Kenapa? Karena ini sudah bertentangan dengan apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini tarikun fikum amrain lan tadillu in ittaba'tuhuma wa huma kitabullah wa ahlu baiti itrati. Aku tinggalkan kepada kalian para sahabatku, para umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Amrain, dua hal. Lan tadillu in ittaba'tuhuma. Kalian tidak akan tersesat in ittaba'tuhuma jika mengikuti keduanya. Wa huma, apa keduanya itu? Kitabullah, kitab Allah. Apa? Al-Qur'an.
kita mengikuti Al-Quran. Wa ahlu baiti, dan keturunanku itrati. Itu keturunannya baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita ini di mana-mana Habib, meskipun cuman kita lihat adat kita, adatus salaf, adatus sadat, sadatul adat, adatus sadat, adatus sadat, sadatul adat. Paling baik, paling bagusnya adat itu adatnya para habaib. Kan gitu, adatus sadat, sadatul adat. Paling baik itu dibalik, adatus sadat, sadatul adat. Sadah itu mulia. Adat itu adat, as-sadat itu datuk kita, Sadah Bani Alawi jamaknya. Dibalik coba, sadatul adat. Sadatul adat. Itu menjadi sadah itu kemuliaan, adat adat. Paling sebaik-baiknya adat. Kita kemana-mana nyapa negor, ahlan Habib, ya Allah. Kenal tak kenal kita negor kan gitu. Ahlan Habib, ya Allah. Habib, siapa namanya antum ya? Baru itu. Coba kita yang lainnya. Kalau kita lainnya ngomong, siapa ini kok umpamanya ahwal dari bukan dari golongan habaib ketemu. Gak kenal, nyapa. SKSD nanti sok kenal sok dekat. Tapi kalau kita kelihatan ufis jamaah sudah ahlan Beb. Wah, ana dari Surabaya Beb, ana dari Masya Allah. Baru kenalan di situ. Ini sudah luar biasa. Ini contoh. Ini adatnya para habaib. Meskipun kadang-kadang Habib ini disepelekan. Sebetulnya Habib ini dasarnya sudah mulia, tidak perlu dimuliakan lagi. Emang dasarnya. Kalau kita menginginkan kita pengen dimuliakan, salah kita. Kita ini sudah mulia, Habib. Kita sudah mulia. Tapi jangan kita merengek-merengek untuk dimuliakan, jangan. Itu malah menurunkan derajat kita, jangan sudah. Istilahnya kalau maunya gak direken ya sudah, gak direken belas sudah. Kita gak usah nyari, tuh kok tak direken koncengan, ngomongin deh, urusan sudah. Memang dasarnya kita mulia, tak usah minta dimuliakan. Wa ma hum alaihi minal ihtiram bizamihi. Fa arada bidzalik ay yazila qadamat tsabitin. Mereka menginginkan apa? Dengan hal itu ay yazila qadamat tsabitin. Apa? Menggulingkan kaki yang kokoh dari terdahulu mereka biyakinihim wa mahabbatihim. Yakin sudah sama para habaib, cinta sudah sama para habaib, ini harus dihapuskan ini harus dihapuskan kata mereka. Ini zamannya Habib Alwi loh, ini zamannya Habib Alwi. Bagaimana di zaman kita sekarang? Di zaman Habib Alwi sudah timbul yang tidak suka kepada zuriyah Nabi, sudah timbul. Fi ahlil bait, kepada ahlil bait. Wa ma hum alihi minal ihtiram, dan apa-apa hum dari mereka alihi ya, yang terjadi kepada mereka minal ihtiram, daripada penghormatan, bizamihi, klaim mereka, innahu alaihim sultan, ya mereka yang punya kekuasaan, yang punya kekuasaan mereka. Kalau bahasa kita sekarang sultan mah bebas kan kayak gitu. Jadi kita kalau mau minta sama sultan repot gitu. Jadi itu mereka. Fawallahi in annar-rasihina biyakinihim fi mahabbati ahlil bait lam tazal qadama ba'da thubutiha liqaulihi ta'ala. Ini sampai bersumpah nih Habib Alwi. Fawallahi, maka demi Allah. Orang annar-rasihina yang teguh biyakinihim, dengan keyakinan mereka. Fi mahabbati ahlil bait, dalam mencintai ahlil bait keturunan Nabi Muhammad. Lam tazal qadama ba'da thubutiha. Tidak bakal bisa digulingkan. Diseleding pun tidak bisa. Ba'da subutiha, ketika sudah mereka tetap kecintaannya. Jadi kalau umpamanya gampang digulingkan dengan kecintaan kepada para habaib, berarti cintanya bohong. Dikit-dikit kena fitnah dikit, gak cinta sama habaib. Aduh, ini berarti cinta Anda bohong. Orang kalau pecinta, nih kalau pecinta nih, ada orang ingat-ingat sama satu orang. Dia suka sama satu orang ini, meskipun dijelek-jelekin tetap dibela, kan gitu. Ini namanya cinta, ini baru cinta hakiki nih. Kalau kita mengingat sejarah Laila Majnun, gimana Laila Majnun? Cintanya luar biasa. Kita ngutip sedikit cintanya Laila Majnun kayak gimana.
mereka berdua nih sangat-sangat sangat fenomenal kan kisahnya. Bagaimana Qais mencintai Laila. Sampai yang namanya tembok dia dicium sama Qais. Ugabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Wa ma hubbud diyar syarafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyar. Kita kalau gambusan jangan cuman wah Masya Allah, tahu artinya enggak? Enggak tahu. Itu kalau kita resapi, insya Allah menjadi pelajaran kepada kita. Uqabbilu dzal jidar. Dilihat, dicium nih. Bukan kalau sama yasumuni mencium dengan hidung. Kalau qabbala yuqabbilu takbilan itu mencium dengan mulut. Dicium ini, batak dicium. Uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Wa ma hubbud diyar, bukan aku wa ma hubbud diyar. Syarafna qalbi yang bikin hati anak ini sudah kelimpungan. Walakin hubbu man sakanad diyar, akan tetapi aku cinta kepada pemilik rumah ini. Ternyata yang milik rumah ini Laila. Kan gitu. Itu. Ini cintanya. Nah, kalau orang habaib ini sudah dijelek-jelekin dikit hanya surut kecintanya kepada para habaib, berarti ini cintanya bohong. Gak niru cintanya Qais sama Laila ini orang ini. Itu. Apa? Lam tazal qadama ba'da thubutiha liqaulihi ta'ala. Tidak bakal bisa digulingkan. Apa dalilnya? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitumullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Yuthabbitumullahu alladhina amanu. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang ia kehendaki. Jadi bukannya orang zalim ini dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala, bukannya enggak. Yes, lost terus, entar dulu. Ingat, di belakang ini masih ada lagi. Ayat Al-Qur'an lainnya ada lagi. Orang yang menghasut untuk benci kepada para habaib, ingat. Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhirum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan ngira kalian. Jangan sampai kalian mengira. Ghafilan Allah Ta'ala ini lupa. Amma ya'maludz zalimun. Dengan apa-apa yang dilakukan orang-orang zalim. Jangan sampai kalian mengira lupa Allah Ta'ala. Bukan, tidak lupa. Cuman apa? Ntar dulu. Terus. Kayak kita, umpamanya anak, gue punya anak nih, sudah ini. Anaknya sudah bikin salah. Terus. Ayo, terus. Itu kan ngomong terus, bukannya ini. Suruh berhenti kan. Yuk, terus. Oh, terus lanjut. Nah, 4 detik langsung beng. Kan gitu. Ini. Allah Subhanahu wa taala bukannya lupa kepada mereka yang berlaku zalim kepada semuanya. Kepada keturunan Nabi, kepada ulama. Kepada semuanya. Orang biasa pun dizalimin. Jangan kira Allah lupa, bukan. Tetapi innama yu'akhiruhum, Allah itu mengakhirkan kepada mereka liyaumin tashkhasu fil absar, pada hari di mana mata itu tercengang api. Ini ternyata ya Allah. Makanya kok suruh diam sudah. Ayo terus lanjutin. Jangan. Itu. Jadi wa inni lamma ra'aituhu wa tasaffahtuhu taratan ataghidu wa taratan ata'ajjabu lima fihi. Lalu ketika beliau muallif sudah melihat kejadian demikian, bersalaman, ataghidu, meresapi beliau. Ayo ini meresapi. Wa taratan, dan terkadang ata'ajjabu lima fihi. Takjub dengan apa-apa yang terjadi kepada mereka. Minat tadlis, penipuan. Jadi ada mungkin orang ini di belakang ngomongin Habib, ketika depan Habib Yohanu sebut ya. Metadlis penipuan. Jadi dilihat sama beliau. Bihujjajihi, dengan penipuan bihujjajihi, dengan hujah-hujah mereka. Wa barahinihi, dan bukti-bukti mereka. Wa aqawilihi, dan ucapan-ucapan mereka. Wa ta'annutihi, dan keras kepala mereka. Li hafdhi ma rafa'ahumma wa li tadlili ma ahazzahummahu minasyarfi wal fadli. Supaya apa? Li hafdhi, supaya merendahkan ma rafa'ahumma,
apa-apa yang telah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat derajatnya, tapi kita jangan terlena para habaib dengan pengangkatan derajat kita, jangan terlena. Contohnya apa? Kita nih di dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Innama yuhibbu liyuthiba ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tathira. Itu siapa? Itu ahlul baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terlena dengan itu, kita akan dilibas oleh ayat tersebut. Kita leha-leha, santai. Sudah. Tathira kok kita. Oh jangan kayak gitu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan para sahabatnya dijamin masuk surga, tapi tetap mengencangkan ibadahnya agar berlomba-lomba memasuki finish dengan predikat yang terbaik kan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lo kita, sudahlah kita kalau umpamanya dipikir-pikir yang punya surga datuk kita kok kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jangan. Ini bahaya. Ini bahaya nih kayak gini nih. Walitadlili ma'azahum bahu, dan menghinakan ma'azahum bahu yang telah Allah Subhanahu wa taala izzah muliakan minasyarfi dari kemuliaan wal fadli dan keutamaan liman khassahumullahu bidzalik walam yaltafit li idlali ayatin aw haditsin aw ijma' waqaftu mutahayyiran, dan beliau berhenti mutahayyiran bingung, wa mutafakkiran dan berfikir biman asbahal mutahajjiju, dengan menyerupakan al mutahajjij orang yang berhujjah tentang Habib, wal mudallis dan penipu-penipu. Hadza wa qultu fi nafsi, wa qultu dan aku berkata fi nafsi kepada diriku, wa ma hadhihi illa fitnah wa siyasah. Ini semua yang dilakukan mereka ini fitnah, siasat, politik. Min ahlil adyan, dari ahli-ahli adyan. Al muta'annitati, yang keras kepala, li ifsadi hadzal din, untuk merusak agama. Orang ini dibikin benci kepada para habaib, orang ini dibenci kepada keturunan Nabi Muhammad SAW bukan karena apa, tetapi ini untuk merusak agama. Ingat, kita ini semuanya sebetulnya juru selamat kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ingat, Nabi besar Muhammad SAW bersabda apa? Cintalah kepada ahibbullah bima yardukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbullah, kalian cinta kepada Allah, bima yardukum bihi min ni'amihi, karena kalian makan dengan apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian. Kita makan, siapa yang ini? Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbuni, dan cinta kepadaku li hubbillah, karena cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Wa ahibbu, dan kalianlah hendaknya cinta kepada ahla baiti, keturunanku, li hubbi, karena semata-mata cinta kepadaku. Orang ini kalau dikatakan cinta, semuanya dicintain, anak-anaknya dicintai. Kita cinta kepada guru kita, anaknya kita jangan nodai, kita cinta tetap dari anaknya sampai ini. Bagaimana kalau melihat keturunannya dicaci maki, dijelek-jeleki? Ini orang termasuk cinta, mengaku cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Harat cintanya itu. Harat, bohong. Kenapa? Anak cucunya dibenci. Bisa. Dan runtuh, orang yang kayak gini runtuh. Bagaimana pengen sampai kepada surga yang Allah Subhanahu wa taala, gak bakal sampai. Kenapa? Sudah jalannya sudah diputus. Ente mau minta ke siapa jalan? Mau minta kepada baginda besar Muhammad SAW. Keturunannya dibenci. Wah, bahaya ente. Tidak bisa nemu jalan. Kalau ini masdud, yang dibilang apa? Masdud, apa masdud? Itu kalau lubang bang, mampet. Al masdud itu mampet. Mampet pada ente jalannya. Mau ke sini tidak bisa. Ente cinta dulu, dengan kecintaan yang benar-benar hakiki kepada keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kebuka jalannya lagi. Itu. Tapi kita kembali lagi, jangan terlena dengan apa yang kita miliki dari kemuliaan. Kita harus terus ini. Kita harus berlomba-lomba menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita memiliki akhlak mulia yang diturunkan, diwariskan Nabi besar Muhammad SAW itu. Terus li'afsadi hadzal din al-hanif, yang benar. Ayat hulu bihadzat tariqah, supaya mereka masuk bihadzat tariqah, kepada tariqah ini. Li'ansya fitnatan azimah
awalan bainal Arab ba'duhum. Yang mereka inginkan ini perpecahan antara Arab dengan Arab pertamanya. Ini bainal Arab ba'duhum ba'da liyahsulat tabaghul. Supaya apa? Mendapatkan at-tabaghut, saling membenci. Arab dengan Arab dibenci. Ini dengan aliran Arab yang ini dengan aliran Arab yang ini. Lah makanya kata Nabi Muhammad SAW, ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, tengah-tengah, dak ikut sini, dak ikut sini. Jadi kalau Habib ini ikut sini ini bahaya. Akhirnya pecah, dibikinlah firqah di sini, firqah yang menjelek-jelekan para sahabat Nabi. Habibnya juga ikut nimbrung di situ. Di sini ada yang menjelek-jelekan keluarga Nabi. Habibnya juga nimbrung di situ. Repot. Paling enak di mana? Tengah-tengah. Sahabat di sini, keluarga Nabi di sini. Paling enak di tengah-tengah. Jangan kita tengok kanan kiri. Ingat Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi berkata apa? Orang yang jalurnya salah, mahuwa Alawi, itu bukan dibilang Bani Alawi, bukan. Ikut situ, bukan Alawi itu. Ikut situ. Enggak, itu Habib. Bukan Habib. Kata siapa? Kata Habib Anis. Itu bukan Bani Alawi. Apa? Yang dibikin untuk saling membenci, wa tahasud dan saling hasud, wa tasyadduk dan meliuk-liuk bainahum ayyatafarraqu ala majma'ihim. Dia mutarbalikan fakta, ayyatafarraqu ala man ala wa ayyatafarraqu man ala majma'ihim, supaya tercerai-berai dari kumpulan mereka. Pokoknya jangan Habib ini jangan nyatu pokoknya lah. Habib ini jangan nyatu, harus pencar-pencar nih Habib. Ini kalau nyatu bahaya. Kita kalah saing sama mereka. Nah, ini yang kita harus, makanya Habib ayo kita kumpul, jangan terpecah-pecah. Itu mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan. Insyaallah selanjutnya akan kita gali lagi kitab Sha'iqatul Adab di Tamzik Imam Bisawqatil Jawab. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.